وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tugas besar untuk kita seorang laki-laki, untuk kita kepala rumah tangga, untuk kita yang memimpin anak-anaknya, yang memimpin istri. Ada tugas besar di pundak kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan berkali-kali tentang amanah yang agung. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala naskan secara tekstual dalam Al-Quran Al-Karim, dan Allah abadikan sampai hari kiamat. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kata Ibn Mas'ud, idza qala Allah ya ayyuhalladzina amanu, kalau Allah berfirman wahai orang-orang beriman, fa'ar'i sam'ak, pasang telinga kita, dengarkan baik-baik. Ada wasiatul uzma, wasiat agung yang ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan untuk kita semua. Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri-diri kalian dan juga keluarga kalian nara, dari api neraka. Apa sebab? Waquduhan nasu wal hijarah, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan juga bebatuan. Wallahi ya ikhwah, kita tidak pernah tahu, wal iyadu billah, bisa jadi kita bahan bakar api neraka, atau istri kita atau anak-anak kita. Fulan di surga, anak di neraka, ada. Suami di surga, istri neraka, ada. Dan itu kita nggak pungkiri, diingatkan berkali-kali. Dan satu hari diazab oleh Allah di neraka ka'alfi sanatin mimma ta'udun, itu hitungannya seperti 1000 tahun kalian di dunia. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, jaga keluarga kita, jaga istri kita, jaga anak-anak kita, jangan sampai menyesal mereka masuk ke dalam api neraka, wal iyadu billah. Maka apa kata Ali ibn Abi Thalib, allimuhum wa addibuhum, ajarkan ilmu untuk mereka, sampaikan qala Allah, sampaikan qala Rasul. Berapa kali kita ajarkan anak kita qala Rasul? Berapa hadis yang kita sampaikan untuk anak kita? Berapa ayat yang kita sampaikan untuk anak-anak kita? Dan bahkan mungkin nggak pernah kita sampaikan, wal iyadu billah. Anak kita sampai 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, kita nggak pernah mengucapkan satupun wasiat dari Al-Quran kepada anak kita. Inilah amanah. Mana amanah yang Allah berikan untuk kita? Bukankah Nabi kita Muhammad SAW telah mengatakan, ballighu anni walau ayat, sampaikan dari saya walaupun cuma 1 ayat. Orang yang paling utama untuk kita sampaikan ayat-ayat Allah adalah keluarga kita, adalah anak-anak kita. Ayyuhal ikhwatul kiram, terlalu bebas kita biarkan anak-anak kita sehingga mereka tidak memikirkan agama Islam. Jangan salahkan kalau mereka adalah pengikut hawa nafsu mereka. Dan ini sudah Allah firmankan dari jauh-jauh hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dalam Al-Quran Karim, fa khalafa min ba'dihim khalfun, akan ada generasi setelah kita datang nanti, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Apa yang terjadi? Adha'us shalah, mereka tinggalkan salat. Kenapa? Wattaba'us syahawat, mereka ikuti hawa nafsu mereka. Anak-anak disuruh salat gak mau, nangis. Kenapa? Masih main game. Anak-anak untuk disuruh salat ke masjid gak mau, marah anaknya. Kenapa marah? Masih mau main sama anak-anak yang lain. Na'udzubillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, anak kita 7 tahun, wajib bagi bapaknya untuk ingatkan agar anak-anak kita sholat. 7 tahun. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muru abna'akum bis salati wa hum abna'u absinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat umurnya 7 tahun.
Ternyata ketika sudah dikumandangkan azan, anak kita masih di sana, di sana. Dikira Allah nggak nanya kita? Hisab ada ya ikhwah. Hisab ada, kita selaku gurunya, kita selaku ustadznya, kita selaku bapaknya. Ketika kita lihat kondisi itu, ingatkan, masuk ke dalam masjid. Kenapa? Perintah Allah, perintah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau mereka nggak tegakkan sholat umur 7 tahun, yang salah, yang dosa bukan dia, tapi kita ketika nggak mengingatkan. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Wadribuhum 'alaiha. Pukul anak kita, darban ghairu mubarrih. Tapi pukulan yang nggak boleh menyakiti. Pukul, ambil siwaknya, ambil penanya, pukul. Nak, jangan diulangi. Wahum abna 10 sinin. Umurnya 10 tahun. Wallahi ya ikhwah, 10 tahun anak kita nggak sholat, jangan sesalkan kalau mereka tak pernah sholat abadi. Antum kira oh nanti gampang, masih 15 tahun, masih 20 tahun. Man ta'awwada 'ala syai'in sara ahla. Barang siapa yang terbiasa untuk berbuat sesuatu hal, terbiasa untuk tinggalkan sholat, dia akan jadi ahlinya. Ahli yang tinggalkan sholat. Dan itu disebutkan oleh para ulama. Dan kita nggak takut. Fahdharu hadari hadari. Hati-hatilah kita. Waspadalah kita. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kalau anak kita ketika udah umur sudah tua ternyata malas sholat, yang pertama kali antum salahkan bukan anak antum, diri kita sendiri. Bayi lahir dalam kondisi fitrah. Ma min mauludin illa wa yuladu al fitrah. Tidaklah seseorang bayi kecuali dilahirkan dalam kondisi fitrah yang selamat. Siapa yang merusaknya? Bapaknya, kata Nabi. Fa abawahu yuhawidani. Bapaknya yang merusaknya, ibunya yang merusaknya sampai jadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Nabi SAW pertama kali nggak salahkan anak kecil itu, bukan. Yang disalahkan siapa? Orang tuanya. Kenapa nggak diingatkan? Maka kata Nabi kita Muhammad SAW dalam Al-Quran Al-Karim, kullukum ra'in. Kalian selaku kepala rumah tangga, pemimpin semuanya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban, yang ditanya oleh Allah tentang pertanggungjawabannya. Kenapa engkau nggak perintahkan anak engkau untuk bersujud, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sekali kita tinggalkan sholat, ancamannya adalah kufur. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah. Pemisah antara kita kaum muslimin dengan orang-orang kafir adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang tinggalkan sekali salat maka dia telah kufur. Khilaf para ulama, kufur di sini apakah kufur yukhriju minal millah am kufur al-maqasid al-maqsud min. Yang dimaksudkan dari kabair di situ adalah kabair, dosa besar, bukan sampai keluar dari agama Islam. Wallahu tabaraka wa taala ala wa alam. Walaupun itu termasuk kufur kecil, tapi itu dosa besar. Dan na'udzubillah, yang ditakutkan ketika mereka ini sudah terbiasa untuk tinggalkan sholat dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, pada hari kiamat nanti semua anak-anak kita akan gugat kita pada hari kiamat. Dan ini disebutkan oleh para ulama. Apa yang mereka katakan? Innama ya'tina bi khubuzis suq wa la yu'allimuna wa la yu'addibuna. Ya Allah, bapak kami itu cuman mikir dunia, biar kami bisa makan roti tok. Ini kata para ulama, disebutkan tentang ucapan-ucapan Bani Adam. Mereka nggak mengajarkan kami agama, mereka nggak mengajarkan kami adab. Yang penting gimana perut kami bisa terisi. Na'udzubillah. Dari jam 7 bekerja sampai jam 5 pulang. Dunia, na'udzubillah. Ketika pulang, kerja kita, ahlan wa sahlan, tafaddalu. Silahkan kita bekerja karena kita diperintahkan untuk bekerja. Wal ba'd, apa setelah kita bekerja? Kita tidur, kita nonton TV, kita buka HP, kita buka gadget sampai kapan? Jam 11 malam, jam 10 malam, na'udzubillah. Anaknya nggak diajarkan Quran, anaknya nggak disentuh dengan qala Rasul. Di atas apa? Antum mau bangun apa? Keluarga sakinah, keluarga mawaddah, keluarga rahmah, atau antum mau bangun baiti nari, rumahku nerakaku?
Wajar ribut terus rumah tangga, bertekak terus rumah tangga, teriak terus rumah tangga antara anak ke bapak, bapak ke istri, bapak ke ibunya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Siapa yang sebab? Jangan salahkan orang lain, salahkan kita selaku kepala rumah tangga. Jangan tunjuk orang, jangan tunjuk orang, tunjuk pemimpinnya. Kenapa nggak diperhatikan dari awal? Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, anak ini titipan dari Allah. Allah ngasih, nggak semua orang Allah kasih rezeki anak. Apa kata Allah? La tahunullah. Jangan kalian khianat sama amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang sampai habis ratusan juta agar bisa merasakan rezeki anak. Sampai bayar bayi tabung ratusan juta keluar gagal pula. Ada yang berhasil, ada yang gagal, ratusan juta keluar. Tak semua Allah kasih rezeki anak. Ketika kita dikasih rezeki anak, yakhluqu ma yasha. Allah ciptakan apa saja yang Allah inginkan. Fulan mendapatkan anak laki-laki, fulan dapat anak perempuan, wa allan dapat anak kembar. Antum kira stop? Enggak. Ada tanggung jawab yang Allah akan pertanyakan. La takhunullah, jangan kita khianat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, anak-anak kita ketika mereka masuk neraka, mereka akan gugat kita, mereka katakan Rabbana, ya Rabb kami, haula'i adalluna. Itu bapak kami, ibu kami yang jadikan kami menyimpang. Mereka enggak ngajarkan kami agama. Fa'atihim 'adzaban di'fan minan nar. Tambahkanlah azab berkali-kali lipat lebih dahsyat di Allah untuk mereka. Anak sendiri akan menggugat. Putra-putri kita akan menggugat. Sampai mereka 20 tahun, sampai mereka 30 tahun. Ma hafizul Quran, mereka enggak hafal Quran. Wa ma hafidhus salah, mereka enggak jaga salatnya. Wa ma saru ala darbis sunnah, mereka enggak berjalan di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita yang enggak mendidik mereka. Rabbana haula'i adalluna fa'atihim 'adaban di'fan minan nar. Ditunjuk kepala kita, ditunjuk hidung kita oleh anak kita. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kita akan kabur pada hari kiamat, takut digugat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari kiamat seseorang akan kabur dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dan akan kabur dari ibu dan bapaknya. Antum udah kenal sunnah, udah ngaji Al-Quran dan hadis. Antum nggak dakwahi abah kita, kita nggak dakwahi ummah kita. Wallahi kena. Wa sahibatihi wa bani. Kita ngaji dulu di majalisul ilm, kita nggak transfer untuk istri kita, kita nggak sampaikan untuk anak kita akan digugat oleh mereka. Wa sahibatihi wa bani, dan kita akan kabur dari mereka semua. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, amanah anak, amanah yang besar. Antum harus jaga. Jangan sampai anak-anak kita lalai dengan pergaulannya. Nangis ketika kehilangan dunia mereka. Wallahi dunia mal'unah. Dunia itu terlaknat sudah. Antum mau nyari apa di dunia? Man kanatid dunya hamma. Siapa yang ambisinya dunia? Wallahi kalau semua, wal iyadu billah, tapi seandainya semua hilang dunia kita, anak kita hilang, istri kita hilang, harta kita hilang, makanan kita hilang, nggak ada masalah. Yang penting iman kita nggak hilang dalam dada kita. Wallahil adzim, ana tekankan untuk antum semua, ma fi fulus wala ta'am wala syarab. Antum nggak ada makanan, nggak ada minuman, yang bisa antum makan, yang bisa antum minum, itu nggak ada masalah. Daripada nikmat iman Allah cabut dari hati antum. Apa arti dari mulut kita untuk ngunyah gigi kita? Apa arti dari kaki kita yang Allah kasih nikmat ternyata nggak dilangkahkan ke masjid? Apa arti tangan kita kalau nggak bisa gandeng anak kita? Ya Allah, apa arti dari tangan kita kalau nggak bisa gandeng anak kita? Cita-cita kita besar, gandeng anak ke surga, ternyata ke masjid aja gagal. Wallahil alim, berapa jarak kita antara rumah kita ke masjid itu? Berapa jarak kita? Berapa kilometer jaraknya? Berapa meter jaraknya? Gak bisa antum bawa, gagal antum bawa. Cita-cita kita mau bawa ke surga. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha fa inna safinata la tajri 'alal yabas. Kita berharap selamat di akhirat,
Tapi kita nggak menempuh jalan-jalannya. Fa inna safinata la tajri 'alal yabas. Yang namanya kapal layar itu nggak akan berjalan di atas daratan. Tempuh jalannya. Jalan ke surga itu apa? Menuntut ilmu, kajian, ikut bawa anak kita. Jalan ke surga, melangkahkan kaki untuk ke masjid, untuk sholat, bawa anak kita. Itu jalan ke surga. Dan ternyata kita lalai di dunia. Antum kira selamat di akhirat? Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bu'ithar rajul ala ma mata alaihi. Seseorang itu akan dibangkitkan sesuai kondisi bagaimana dia mati. Dan apa kata Ibn Katsir? Wa matar rajul ala ma 'asha alaihi. Dan seseorang akan mati sesuai bagaimana kondisi dia ketika hidup. Jadi kalau seandainya kondisi dunia kita lalai, bisa jadi di akhirat kita akan sengsara. Tapi kalau dunia kita bisa berhasil memanage diri kita, mengkondisikan keluarga kita, maka kita akan selamat di akhirat. Aqulu ma tasma'un. Astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Banyak dari kita ngeluh tentang anak-anaknya yang durhaka, tentang anak-anaknya yang kasar, tentang anak-anaknya yang nggak mau taat, yang susah untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Banyak dari kalangan bapak dan ibu mengeluh tentang hal itu. Pertanyaannya, hal da'utumullah lima salihi abnaikum? Apakah kita udah ngangkat tangan kita kepada Allah, minta untuk maslahat kebaikan anak-anak kita? Taib, hari ini berapa kali kita doakan untuk anak-anak kita? Wallahil adim, ajibu bi anfusikum. Antum jawab dalam hati jiwa antum sendiri, tidak usah antum sebut. Berapa kali di hari ini sampai anak tegak di atas mimbar ini antum doakan untuk kebaikan anak antum, untuk maslahat anak-anak kita semua? Berapa kali kita doakan? Bahkan banyak dari kita tak hafal doa untuk kebaikan anak kita, tak hafal doa untuk maslahat anak-anak kita. Padahal dalam Al-Quran Al-Karim Allah letakkan bagaimana doa agar anak-anak kita jadi anak yang saleh. Anak-anak kita ternyata anak-anak yang lalai dari sholatnya, doa dalam Al-Quran ada. Anak susah untuk disuruh sholat, doa dalam Quran ada. Kita yang nggak buka Quran, mata kita ada, bisa lihat seakan-akan kita buta dari Al-Quran. Khusus untuk Quran kita buta, na'udzubillah. Bisa lihat kemana, bisa lihat ke pasar, bisa lihat ke mall, lihat buka Quran pun tak nampak. Bisa kita baca novelnya berhalaman-halaman, Quran cuman berapa ratus halaman tak selesai, na'udzubillah. Tidak tahu isinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mata kalian enggak buta, enggak. Kita bisa lihat. Bukan yang mata yang buta, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Jantung kita, hati kita sudah mati buta, naudzubillah. Quran pun enggak nampak lagi. Di situ semua solusi aja. Apa doanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah saya seseorang yang menegakkan salat. Kadang-kadang beberapa ikhwah yang udah kenal sunnah futur enggak lagi salat, naudzubillah. Bukan lagi malas salat, tinggalkan salat. Kalau sudah ada rasa-rasa seperti itu, antum tinggalkan jamaah masjidnya. Nggak nampak lagi sampai sepekan, 2 pekan, 3 pekan, bahkan sebulan, bahkan bertahun-tahun nggak nampak. Antum perlu untuk doa itu. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah saya sebagai hamba yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyati, dan begitu juga jadikan keturunan saya orang-orang menegakkan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doa kami ya Allah. Tapi berapa kali kita doa untuk itu? Untuk anak kita? Dan kita ngeluh, ya Allah, bagaimana fulan anak saya ini nggak pernah sholat. Berapa kali kita doa? Padahal harusnya doa orang tua untuk anak itu mustajab. Ternyata nggak dikabulkan oleh Allah. Lish, kenapa? Apa sebab? Mas sebab? Antum yang lebih tahu, balil insanu ala nafsihi basirah. Antum yang lebih tahu tentang kondisi jiwa antum. Kenapa nggak mustajab doa itu?
Padahal apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Thalathu da'awatin la turad. Ada 3 doa yang mustahil ditolak. Da'watul walid li waladihi, doa kebaikan orang tua untuk anaknya. Tapi kita doa ternyata enggak dikabulkan. Mas sebab apa sebabnya? Aharamin akalna, apakah karena suatu hal yang haram kita makan? Masuk ke dalam jiwa kita, imma rokoknya, imma riswahnya, riswah suapnya, di kampanyenya. Mas sebab? Antum jawab, ajibu bi anfusikum. Balil insanu ala nafsihi basirah. Kenapa kita minta sama Allah enggak pernah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal doa orang tua untuk anak yang mustajab. Mustajab. Dan doa yang lain yang bisa kita panjatkan, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikanlah, berikanlah untuk saya anak-anak yang saleh. Berapa kali kita panjatkan? Cuma ringkas, Rabbi habli minas salihin. 5 detik pun enggak nyampe. Berapa kali di hari ini kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa taala guna kebaikan anak-anak kita. Doa lebih yang hampir antum hafal semua. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, hablana, berikanlah untuk kami, min azwajina, berupa istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak-anak kami, qurrata a'yun, penyejuk mata kami. Kapan kami perintahkan mereka enggak nolak, kapan kami suruh mereka itu enggak membangkang. Qurrata a'yun, penyejuk mata kami ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ini pemimpin untuk orang-orang bertakwa. Anaknya bertakwa, bapaknya pemimpin yang disegani, yang disungkani. Idza kharaja asad wa idza dakhal fahid. Ini kata sahabiat, suamiku kapan keluar rumah asad. Dia adalah raja hutan. Garang dia, tegas dia. Sesuai dengan qala Allah qala Rasulnya. Asad wa in dakhal fahid. Tapi kalau masuk rumah, dia adalah macan tutul. Fahad. Fahadnya orang yang mengayomi anaknya, yang menyayangi anaknya. Macan itu seperti itu, sayang dia sama anaknya. Kalau singa diberikan untuk ibu-ibunya. Dia keluar Asad garang dia, tegas dia, nggak bisa dibelokkan ucapan dia. Wa in dakhal, kalau dia masuk dalam rumah, Fahad, penyayang, tapi tetap tegas untuk anak-anaknya. Kata itu ayyuhal ikhwatul kiram, jadilah kita seorang bapak, seorang rejal, seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Sebelum antum akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat ini hari kita berterima kasih untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari kita memberikan salawat untuk beliau. Hari kita untuk mengucapkan salam kepada beliau, karena demi hari telah berlalu, kita betul-betul kangen kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segerakan agar kita berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inna lanasyaku ilaih, dan betul-betul kita udah rindu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau Allah wafatkan pun untuk saat ini, karena kita rindu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajib ya Allah, mustajabkan ya Allah. Karena apa? Kondisi dunia ini sudah betul-betul berat. Kondisi kita ini sudah fitnah di mana-mana. Semakin kita nggak bertanggung jawab untuk keturunan kita, untuk anak-anak kita, untuk tetangga kita, untuk umat secara umumnya, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan semakin banyak dosa-dosa kita yang kita tampung, dan apa pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ucapkanlah untuk salawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, bersalawatlah untuk beliau dan kirimkanlah salam untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.